Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, lagu Amazing Grace, Ajaib Benar, adalah salah satu lagu indah dan megah yang sering kita nyanyikan, terutama dalam unsur berita anugerah. Lagu Amazing Grace diciptakan oleh seorang pengusaha dari Inggris yang bernama John Newton. Awalnya, John Newton itu bukanlah seorang percaya. Bahkan ia adalah seorang penghujat yang suka mencaci maki Tuhan. Suatu ketika ia melakukan pelayaran dengan tujuan untuk berdagang. Tiba-tiba angin ribut terjadi, menimpa kapal yang ditumpanginya. Laut mengamuk, angin mengganas, dan kapal yang ditumpangi John Newton diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang dahsyat. Sehingga beberapa bagian kapal mengalami kebocoran. Layar kapal mulai sobek oleh hempasan angin kencang, dan beberapa kru mulai membuang barang-barang ke laut. Namun hempasan angin semakin kencang, sehingga semua awak kapal harus berpegang kuat-kuat pada tiang-tiang kapal. Pemuda ini atau John Newton ini begitu ketakutan. Ia takut akan kematian yang akan menimpanya. Di tengah-tengah kepanikannya, ia mulai mendengar beberapa orang di kapal itu berseru kepada Tuhan. Hatinya mulai goyah. Sejak kecil, John tidak pernah berdoa. Tetapi ganasnya ombak membuat ia kehilangan pegangan. Akhirnya ia memutuskan untuk coba berdoa. Demikian isi doanya, saudara-saudara. Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janji-Mu. Ampuni, sucikanlah hatiku yang kotor ini. Selamatkan aku. Setelah John selesai berdoa, keajaiban terjadi, saudara. Badai itu menjadi reda, dan ombak pun mulai tenang. John begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepadanya. Dari hati yang bersyukur itulah kemudian terungkap pujian yang sangat mendalam kepada Tuhan dalam sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace, yang sangat indah dan telah diterjemahkan dalam begitu banyak bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi lagu dalam Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar. Saudara, pujian yang indah dan agung juga pernah disampaikan oleh seorang perempuan yang luar biasa yang bernama Maria. Kutipan bacaan Alkitab saat ini, yaitu Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47, adalah bagian dari pujian Maria dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 55. Saudara, sebenarnya ada banyak alasan bagi Maria untuk tidak menaikkan pujian. Pada waktu ia mengandung, kondisinya sedang bertunangan dengan Yusuf. Ia belum menikah, tapi ia sudah mengandung. Bagaimana respons masyarakat pada waktu itu yang sangat membenci orang yang kedapatan bersinah? Maria terancam hukuman mati. Maria pasti tahu semua resiko itu. Tetapi kehamilannya itu tidak disambut dengan kekhawatiran dan ketakutan, saudara. Ia malah memuliakan Tuhan dengan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Pertanyaannya adalah mengapa Maria dapat bersyukur dan memuliakan Tuhan di saat kondisinya sesungguhnya tidak memungkinkan. Yang pertama, karena Maria percaya bahwa segala sesuatu yang diperkenankan Tuhan terjadi kepadanya ada dalam satu maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi dirinya. Itulah sebabnya dengan penuh keyakinan Maria menyambut rencana Tuhan yang hendak dinyatakan melalui dirinya
bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki, anak Allah yang kudus. Ketika malaikat memberitahukan kepada Maria tentang hal itu dalam Lukas 1 ayat 38. Yang kedua, Maria berbahagia karena dirinya berkenan dipakai Tuhan untuk sarana pekerjaan yang besar bagi semua orang, yaitu melahirkan juru selamat dunia. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan yang ketiga, Maria berbahagia karena melalui dirinya akan lahir seorang yang menjadi pengharapan semua orang, terutama orang-orang yang lemah dan senantiasa mengalami perlakuan-perlakuan yang kejam dan tidak adil dari sesamanya. Saudara, Maria menjadi inspirasi kita semua. Bagaimana seharusnya kita menyambut Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Bagi Maria, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan bagi dirinya mengandung kebaikan. Itulah sebabnya ia tidak ragu untuk menyerahkan segala keberadaan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu Maria menjadi contoh bagi kita. Bagaimana dalam keadaan yang paling tidak memungkinkan sama sekali untuk boleh dan tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita yang ada sekarang ini, saudara, saya dan saudara-saudara, keadaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi Maria pada waktu itu. Walau masih ada corona saat ini dan pergumulan-pergumulan lainnya. Apalagi kita telah mengetahui bahwa Juru Selamat telah datang ke dalam dunia ini dan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, minggu-minggu Advent ini sesungguh keterlaluan bila di hati kita tidak ada rasa syukur dan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Adalah sangat patut jika kehadiran Yesus Kristus kita sambut dengan sukacita dan ucapan syukur. Sehingga kita, saya dan saudara-saudara bersama Maria, John Newton, dan semua orang beriman dari segala zaman dan tempat menyanyi Amazing Grace, ajaib benar anugerah. Amin.